Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang menjelaskan dari latihan pertama yang ada di pertemuan kedua. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan latihannya, dan untuk penjelasannya adalah yang nomor 1, yaitu pernyataan ini menyatakan dua kondisi yang harus keduanya benar. Pemuda itu tinggi dan tampan dalam logika dan diwakili oleh simbol konjungsi seperti ini. Jadi kalimat ini ditulis dalam bentuk simbol sebagai P konjungsi Ki, yang berarti P pemuda itu tinggi dan Ki pemuda itu tampan. Keduanya harus benar. Lalu nomor 2, di sini kalimat ini menyatakan bahwa pemuda itu tinggi dilambangkan dengan P, tetapi tidak tampan dilambangkan dengan negasi Ki, yang merupakan negasi dari Ki atau tampan. Kata tapi menyiratkan bahwa meskipun satu kondisi benar, kondisi lainnya tidak benar. Ini ditulis dalam simbol logika konjungsi seperti ini. Maka hasilnya adalah P konjungsi negasi Ki. Kemudian yang nomor 3, penjelasannya adalah pernyataan ini menyatakan bahwa pemuda tersebut tidak tinggi dan tidak tampan. Dalam logika, tidak tinggi dilambangkan dengan negasi P dan tidak tampan dilambangkan dengan negasi Ki. Gabungan keduanya yang dihubungkan dengan dan menggunakan simbol konjungsi ini ditulis dalam bentuk simbol menjadi negasi P konjungsi negasi Ki. Kemudian nomor 4, kalimat ini menyatakan negasi dari pernyataan pemuda itu pendek atau tidak tampan. Dalam logika, pendek diartikan sebagai negasi dari tinggi atau negasi P, dan tidak tampan diwakili dengan negasi Ki. Jadi bentuk simbolik pendek atau tidak tampan adalah negasi P disjungsi negasi Ki, dan kalimat ini menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang berarti kita perlu menegasikan seluruh klaim tersebut menjadi negasi dalam kurung negasi P disjungsi negasi Ki. Kemudian nomor 5, penjelasannya adalah dalam kalimat ini ada dua kemungkinan. Pemuda itu tinggi dilambangkan dengan P, atau 2, pemuda itu pendek dan tampan dilambangkan dengan negasi P konjungsi Ki, karena pendek adalah negasi dari P. Dan tampan adalah Ki. Gabungan keduanya menggunakan atau, yaitu simbol seperti ini, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan yang terakhir nomor 6, kalimat ini menyatakan negasi dari pernyataan pemuda itu pendek dan tampan. Pendek dilambangkan dengan negasi P dan tampan dengan Ki. Gabungan keduanya dengan dan konjungsi seperti ini menghasilkan negasi P konjungsi Ki. Karena kalimat ini mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka kita menegasikan seluruh kalimat tersebut. Maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk pertemuan 2 sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya adalah soal dari pertemuan 3. Di sini saya sudah mengerjakan soal 1 dan soal 2-nya. Dan untuk penjelasannya adalah dari soal 1, yaitu pertama, negasi P. Negasi dari P artinya hari ini bukan hari Minggu. Maka jika P benar, maka negasi P salah. Jika P salah, maka negasi P benar. Kemudian yang kedua, negasi dari Ki. Artinya hari ini tidak libur. Maka jika Ki benar, maka negasi Ki salah. Jika Ki salah, maka negasi Ki benar. Lalu nomor 3,
konjungsi P dan Q. Artinya hari ini adalah hari Minggu dan hari ini libur. Maka P konjungsi Q hanya benar jika kedua proposisi P dan Q benar. Lalu nomor 4, konjungsi antara negasi P dan Q. Artinya hari ini bukan hari Minggu dan hari ini libur. Maka negasi P konjungsi Q hanya benar jika P salah dan Q benar. Kemudian nomor 5, konjungsi P dan negasi Q. Artinya hari ini hari Minggu dan hari ini tidak libur. Maka P konjungsi negasi Q hanya benar jika P benar dan Q salah. Nomor 6, konjungsi antara negasi P dan negasi Q. Artinya hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur. Maka negasi P konjungsi negasi Q hanya benar jika P dan Q salah. Lalu nomor 7, disjungsi P atau Q. Artinya hari ini hari Minggu atau hari ini libur. Maka P disjungsi Q benar jika salah satu dari P atau Q benar. Nomor 8, terakhir, disjungsi antara negasi P dan negasi Q. Artinya hari ini bukan hari Minggu atau hari ini tidak libur. Maka negasi P disjungsi negasi Q benar jika salah satu dari negasi P atau negasi Q benar. Kemudian yang di soal kedua adalah untuk membuat tabel kebenarannya. Dan hasil dari tabel kebenarannya adalah seperti ini. Terima kasih. Di pertemuan 4, materi selanjutnya adalah untuk menyatakan pernyataan merupakan tautologi atau kontradiksi. Dan di sini saya sudah mengerjakan hasil akhirnya adalah untuk pernyataan pertama adalah tautologi karena selalu benar. Pernyataan kedua kontradiksi. Penjelasannya sendiri adalah pertama, dari pernyataan pertama P disjungsi Q disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. P disjungsi Q berarti pernyataan P atau Q yang akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya bernilai benar. Kemudian negasi P konjungsi negasi Q berarti pernyataan negasi P dan negasi Q yang akan bernilai benar hanya jika P dan Q keduanya bernilai salah. Gabungan dari P disjungsi Q dan negasi P konjungsi negasi Q menggunakan operator disjungsi sehingga hasilnya akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya bernilai benar. Dengan memeriksa tabel kebenaran, dapat dilihat bahwa pernyataan pertama akan bernilai benar di semua kemungkinan nilai P dan Q, sehingga ini adalah tautologi. Kemudian di pernyataan kedua, P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q. P disjungsi Q tetap berarti P atau Q yang bernilai benar jika salah satu atau keduanya benar. Lalu negasi P konjungsi negasi Q tetap berarti negasi P dan negasi Q yang hanya bernilai benar jika keduanya salah. Gabungan dari P disjungsi Q dan P dan negasi P konjungsi negasi Q menggunakan operator konjungsi yang hanya bernilai benar jika kedua bagian bernilai benar. Namun P disjungsi Q dan negasi P konjungsi negasi Q tidak dapat bernilai benar secara kebersamaan. Jika P disjungsi Q bernilai benar, artinya salah satu atau keduanya benar. Maka negasi P konjungsi negasi Q tidak mungkin benar karena keduanya harus salah agar negasi P konjungsi negasi Q bernilai benar. Sebaliknya, jika negasi P konjungsi negasi Q bernilai benar, maka P disjungsi Q pasti bernilai salah. Dengan demikian, pernyataan kedua adalah kontradiksi atau selalu salah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya
ada materi di pertemuan 5, yaitu satu, membuktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen menggunakan hukum ekuivalen, dan kedua, menyederhanakan dengan menggunakan hukum ekuivalen. Nah, di sini untuk pernyataannya seperti ini. Dan ini adalah jawabannya. Bagaimana bisa mendapat jawaban ini? Caranya adalah, pertama, pernyataan ini terdiri dari dua bagian, yaitu P disjungsi Q dan negasi P konjungsi negasi Q. Lalu kedua, buat dulu tabel kebenarannya, maka hasilnya adalah seperti ini. Sini true, true, false, false, true, false, true, false, dan kemudian diisi dan sebagainya. Dan terakhir, dianalisis dari tabel kebenaran bisa didapat bahwa P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q selalu bernilai false terlepas dari kebenaran P dan Q. Dan terakhir, disederhanakan menggunakan hukum ekuivalen, maka hasilnya akan selalu false, yang berarti pernyataan ini adalah kontradiksi berdasarkan hukum ekuivalen. Pernyataan ini ekuivalen dengan false, maka akan didapatkan jawaban, yaitu yang pertama adalah pernyataan tersebut ekuivalen dengan false. Yang kedua, penyederhanaan soal menggunakan hukum ekuivalen adalah false juga. Sekian. Berikutnya adalah tugas di pertemuan 7, dan ini sudah saya kerjakan. Untuk penjelasannya sendiri adalah, di pernyataan pertama kita memeriksa apakah untuk setiap nilai X di himpunan M sama dengan 1, 2, 3 ada nilai Y di himpunan yang sama, yang memenuhi X plus Y sama dengan 1. Dan hasilnya adalah hanya untuk X sama dengan 1 yang memenuhi Y sama dengan 0. X2 dan X3 tidak memenuhi. Maka pernyataan ini salah. Yang kedua, untuk pernyataan kedua, kita memeriksa lagi di setiap nilai X di himpunan M sama dengan 1, 2, 3 dan ada nilai Y di himpunan yang sama yang memenuhi X kuadrat plus Y plus 2Y kurang dari 10, yaitu maka pernyataan ini bisa dinyatakan benar. Dan yang ketiga, kita periksa lagi apakah nilai X dalam himpunan M 1, 2 sama dengan 1, 2, 3 yang memenuhi X kuadrat plus Y plus 2Y lebih dari 10. Nah, untuk semua nilai Y dalam himpunan tersebut. Dan di sini hanya untuk X sama dengan 3, persyaratan ini dipenuhi oleh semua nilai Y, sehingga pernyataan ini dinyatakan benar. Dan untuk hasilnya ada di atas ini. Maka pernyataan nomor 1 adalah salah, pernyataan kedua benar, dan pernyataan ketiga benar. Sudah selesai. Selanjutnya di sini adalah pertemuan 9, dan ini adalah tugasnya, yaitu membuat tabel kebenaran dan peta Karnaugh. Di sini saya sudah membuat tabelnya, dan sini hanya tinggal mengisinya, yaitu ini 0, 0, 0, kemudian 1. Lalu di sini adalah kosong, 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 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Di sini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Lalu di sini mulai dari 01, 01 dan seterusnya. Lalu outputnya adalah
sini 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1. Nah, untuk tabel kebenarannya sudah terisi seperti ini hasilnya. Lalu jika sudah, tinggal memasukkan ke peta Karnaugnya, yaitu di sini dimulai dengan 1, kemudian 0 0 0. Di sini ada 0 1 0 0. Kemudian di sini 1 1 ini 0, kemudian 1, ini 1, lalu sini 1 1 0 1. Dan ini adalah hasilnya untuk peta Karnaugnya. Jadi ini adalah jawaban untuk di pertemuan 9 dan sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini ada soal untuk pertemuan selanjutnya, yaitu membuktikan pernyataan tersebut dengan cara kontradiksi dan kontraposisi. Dan saya sudah mengerjakannya di sini untuk bukti dengan kontradiksinya, yaitu pertama adalah asumsi untuk kontradiksi. Anggap bahwa pernyataan tersebut salah, yaitu n adalah genap tetapi n pangkat 2 adalah ganjil. Langkah kedua adalah misalkan n sama dengan 2k untuk sembarang k elemen z karena n adalah genap. Kemudian untuk menentukan n kuadrat adalah seperti ini caranya. Maka n kuadrat adalah kelipatan 4 yang pasti genap. Lalu kontradiksi, kita telah berasumsi bahwa n kuadrat adalah ganjil, tetapi akan mendapat bahwa n kuadrat adalah genap. Ini bertentangan dengan asumsi awal. Nah, jadi oleh karena itu asumsi untuk bukti kontradiksi adalah salah, dan pernyataan bahwa jika n genap maka n kuadrat juga genap adalah benar. Lalu bukti dengan kontraposisi, yaitu pertama pernyataan asli, jika n adalah bilangan genap maka n kuadrat juga genap. Kontraposisinya adalah jika n kuadrat adalah bilangan ganjil maka n juga ganjil. Lalu untuk pembuktian, misalkan n kuadrat adalah ganjil, artinya n kuadrat bukan kelipatan 2. Maka jika n kuadrat ganjil maka n juga ganjil, karena jika n kuadrat genap pasti genap, yang membuktikan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Dan sudah selesai untuk soal ini. Selanjutnya di sini ada soal di pertemuan ke-12, yaitu untuk membuktikan pernyataan ini. Dan di sebelah sini saya sudah mengerjakannya. Kemudian untuk langkah pengerjaannya adalah seperti ini. Nah, di awal adalah untuk n sama dengan 1n, untuk jumlah deret adalah 111, menggunakan rumus 1 dalam kurung 3 dikali 1 kurang 1, kemudian dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian langkah keduanya adalah mengasumsikan rumus benar untuk n sama dengan k. Maka hasilnya akan mendapatkan seperti ini. Lalu kemudian di langkah ketiganya adalah untuk membuktikan rumus benar untuk n sama dengan k plus 1. Jumlah deret hingga suku 3k kurang 2 adalah k dalam kurung 3k dikurang 1 dibagi 2. Kemudian tambahkan suku 3
dalam kurung K plus 1 kurang 2 sama dengan K3 tambah 1 ke jumlah tersebut. Maka ini adalah hasilnya. Jika setelah dihitung, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya untuk jawaban di soal ini adalah karena sisi kiri dan sisi kanan sama, maka rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Dengan demikian, berdasarkan induksi matematika, rumus tersebut benar untuk semua N lebih besar dari sama dengan 1N. Sudah selesai. Selanjutnya di sini adalah pertemuan 14. Dan ini adalah latihan soalnya. Dan berikut adalah jawaban yang sudah saya kerjakan. Ini jawabannya adalah himpunan komplement E terhadap F berisi G dan H. Kemudian nomor 2, himpunan selisih simetris antara G dan H adalah 1, 2, 6, 7. Nah, untuk penjelasannya di soal 1 adalah di sini diberikan himpunan E yang berisi A, B, C, D, E, F dan himpunan F yang berisi A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian untuk menentukan hasil operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F, yaitu operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F, berarti kita mencari elemen-elemen yang ada dalam F tetapi tidak ada dalam E, yaitu G dan H. Jadi hasil operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F adalah G dan H. Kemudian untuk soal kedua diberikan himpunan G yang berisi 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan H yang berisi 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk menentukan himpunan hasil dari operasi selisih simetris antara G dan H, yaitu operasi selisih simetris antara dua himpunan G dan H adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada pada G atau H, tetapi tidak ada pada keduanya secara bersamaan. Dengan kata lain, bisa juga dibilang kita mengambil elemen-elemen dari masing-masing himpunan yang tidak saling tumpang tindih, yaitu untuk menentukan hasil selisih simetrisnya adalah ada yang seperti ini. Jadi, maka hasil operasi selisih simetris antara G dan H adalah 1, 2, 6, dan 7. Maka ini adalah hasilnya. Dan sudah selesai untuk pertemuan ini.